Kisah ini menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal, tahun Gajah. Nabi Muhammad dilahirkan dari suku kaum Quraisy, yakni suku yang paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab. Beliau dari Bani Hashim, anak suku yang juga terhormat di tengah suku Quraisy. Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim karena bapaknya yaitu Abdullah telah meninggal ketika ibunya yaitu Aminah mengandung. Pada usia 2 bulan setelah Aminah melahirkan, ia langsung membawa anaknya kepada kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Betapa gembiranya kakeknya mendengar kelahiran cucunya itu. Lalu ia langsung membawa cucunya itu ke dalam Ka'bah. Dia berdoa akan bersyukur kepada Allah. Lalu cucunya tersebut diberi nama Muhammad, di mana nama yang belum dikenal di masyarakat Arab. Lalu setelah hari ke-7 dari kelahirannya Nabi Muhammad di kitab Kehidupan di Bani Sa'ad. Selain disusui ibunya sendiri, Nabi Muhammad juga disusui oleh Suwaibah, yakni budak Abu Lahab. Kemudian, sebagaimana adat di perkotaan pada waktu itu, Aminah mencari perempuan di pedesaan untuk menyusui putranya. Maka terpilihlah wanita yang bernama Halimah binti Abi Zu'aib, suku dari Sa'ad bin Bakar, yang lebih dikenal dengan sebutan Halimah As-Sadiyah. Sesungguhnya atas kehendak Allah juga semua itu terjadi, sehingga Halimah bisa menyusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pertama kali dia ditawarkan untuk menyusuinya, ia tersanggan untuk menerimanya. Karena Nabi terlahir sebagai anak yatim yang tidak bisa diharapkan imbalannya. Tapi ketika dia tidak mendapatkan lagi bayi untuk disusuinya, dia pun menerima untuk menyusui Nabi Muhammad di Bani Sa'ad. Dan ternyata dia tidak salah pilih. Karena yang dia susui itu Allah telah mempersiapkan menjadi manusia yang agung di muka bumi ini, yang akan membawa jalan yang terang bagi umatnya yang beriman. Maka wajar saja setelah menyusui Nabi kehidupan Halimah penuh dengan keberkahan. Setelah 5 tahun berlalu, beliau berada di perkampungan yang mana kehidupannya masih asli dan udaranya sangat segar di lembah Bani Sa'ad. Di halaman tersebut sangatlah berpengaruh dengan pertumbuhan Nabi, baik secara fisik dan kejiwaan. Peristiwa pembelahan dada atau Syakku Sadr. Pada saat Nabi berumur 5 tahun, yang pada saat itu Nabi masih dalam perawatan Halimah, terjadilah peristiwa besar yang menunjukkan tanda-tanda kenabiannya. Kelak peristiwa itu dikenal dengan istilah Syakku Sadr atau pembelahan dada. Ketika Nabi bermain dengan teman-temannya, datanglah malaikat Jibril menyergapnya, lalu Nabi dibaringkan dan dibelahlah dadanya. Kemudian hatinya diambil dan dikeluarkanlah segumpalan darah dari dirinya sambil berkata, "Inilah bagian setan yang ada padamu." Kemudian hati itu dicuci dengan air Zam-Zam, lalu dikembalikan ke tempat semula. Lalu teman-temannya melaporkan kepada Halimah dengan berkata, "Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh." Maka mereka bergegas menghampiri tempat Nabi Muhammad. Setelah sampai di tempat itu, mereka menemukan Nabi Muhammad dalam keadaan pucat sekali. Setelah kejadian itu Halimah sangat khawatir dengan keadaan Nabi Muhammad. Akhirnya tak lama setelah itu, dia memutuskan memulangkan ke ibunya di kota Mekah. Lalu berangkat Halimah walaupun dengan berat hati untuk mengembalikan Nabi kepada ibunya. حين غاتت بطرقي واصطفت فوق